Dan tema yang akan kita bahas di sesi ini adalah, kita lihat dalam layar berikut ini. Tahu juga dari Pak Suroso, tadi Bapak udah sempat menyebutkan kalau aplikasinya sangat banyak yang memakai gitu. Nah kemudian saya juga ingin tahu dari PLN Pak, apa sih kendala terbesarnya gitu ya dalam mengembangkan komunikasi digital yang selama ini sudah dikerahkan gitu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kendala terbesar dalam mengembangkan komunikasi digital itu sebetulnya bukan teknologi, bukan resources, bukan ini. Tapi attitude atau kegagalan kita dalam mengetahui customer needs. Kegagalan kita dalam mendefinisikan kebutuhan customer itu apa. Mulai dari yang simple sampai dengan yang sangat idealis. Sebagai contoh, pada saat di rumah mati lampu. Di aplikasi yang lama, kalau Anda buka, sudah gelap, mati lampu, ditanya nomor meternya berapa. ID pelanggannya yang 16 digit itu berapa. Saya sendiri pernah begitu, hampir sabanting itu. Udah gelap-gelap suruh baca nomor meter ini gimana gitu. Nah, itu kami ubah. Dengan New PLN Mobile, Anda buka, kami langsung tahu Anda ada di mana. Tidak hanya itu. Ada hal yang lain misalnya, ini petugas PLN datang apa enggak sih, udah 45 menit. Nah, di aplikasi yang baru, kita kerjasama dengan software geospatial, kita tahu pasti, pelanggan tahu pasti petugas sampai di mana, nomor HP-nya berapa, nomor teleponnya berapa. Dan tidak hanya itu juga, sebagai contoh misalnya seringkali di aplikasi disampaikan bahwa petugas sudah datang dalam menyelesaikan keluhan. Seringkali petugas kami itu teman-teman dari kantor jaga PLN, karena sudah tahu bahwa rusaknya bukan di rumahnya, tapi ada di tiang dekat rumah, kami nggak langsung ke rumah, tapi langsung ke tiang dan naik tiang gitu ya. Itu yang di rumah itu nunggu, ini petugas PLN nggak datang-datang, padahal kami sudah ada di situ. Kami ubah prosedurnya, bahwa kalau kami datang, kami lapor dulu, masuk ke rumah ceritanya. Kami ada di sini, dan kami ke ujung gang untuk memperbaiki itu. Misalnya seperti itu. Nah, hal-hal yang sangat simpel ini, kalau kita bisa selesaikan dan definisikan dengan baik, maka itu akan mempermudah, sehingga komen-komen yang ada, saya setuju Mbak Putri, banyak sekali komen itu lebih lucu dibanding isinya. Tadi malam saya terbawa waktu membaca Mahawangsa Melayu. Saya pikir serius kan, di bawah langsung dijawab, gampang, kita sudah ada Sunda Empire. Katanya begitu, lucu banget itu contohnya. Sehingga teman-teman, termasuk yang meminta misalnya, listrik itu kami maunya dari renewable energy, energi yang bersih. Itu harus kita layanin semua, kita harus definisikan dan kita sampaikan. Jadi kegagalan kita dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, itu bisa menjadi kendala yang paling besar dalam membina komunikasi yang bagus dengan pelanggan. Mungkin begitu dari pengalaman kami. Kemudian kembali lagi berarti saya ke Pak Suroso, tadi kita udah ngomongin bagaimana strategi dan juga bagaimana mengeksplor semuanya di dunia digital. Nah kemudian pengen tahu juga kalau dari PLN sejauh mana sih peran KOL atau influencer nih Pak dilibatkan untuk membantu komunikasi program-program PLN di ranah digital? Terima kasih pertanyaannya. Influencer sangat penting karena Indonesia ini banyak sekali budaya mengidolakan. Jadi influencer baik itu dari internal PLN maupun dari eksternal itu sangat penting dalam membantu PLN menyampaikan pesan-pesan harus disampaikan masyarakat. Tadi di depan saya bilang PLN tidak ingin dilupakan. Sehingga di PLN pun sekarang divisi corporate communication ada EVP-nya itu Pak Greg itu. Dalam tahun 2023 ada 160.000 pemberitaan melalui 7 media massa yang ada. Itu dampak dari bagaimana secara sistematis komunikasi dilakukan, termasuk menutilisasi influencer maupun baik yang internal maupun yang eksternal. Tidak hanya itu, pertanyaan tadi itu Mbak Putri sangat menarik, media apa yang paling efektif? Kami dari pengalaman PLN, seluruh kanal media sosial yang ada ini sangat efektif, baik itu baik itu Facebook, kemudian TikTok dan seterusnya sangat efektif, dan itu harus dikelola oleh tim komunikasi kami secara reguler. Kuncinya adalah keaktifan dalam selalu membroadcast berita apapun itu, baik itu yang tertarik langsung maupun yang tidak.
in particular kami melihat karena budaya di Indonesia itu WA Group itu juga merupakan salah satu media yang sangat efisien juga. WA Group itu misalnya kita bisa menjangkau stakeholder lebih dari 100.000 dan semua pesan yang kita lemparkan melalui WA Group, misalnya pesan untuk nanti akan ada rencana outage dan sebagainya, itu bisa terdeliver dengan sangat cepat. Kalau zaman dulu, zaman saya ada namanya BBM Messenger. Saya yakin teman-teman di sini nggak ada yang pakai BBM ya, BlackBerry Messenger ya. Kalau pakai berarti sudah generasi senior itu. Dulu BBM pun juga sangat efektif dalam bentuk grup. Karena apa? Karena kondisi sosial masyarakat Indonesia yang sangat kohesif ini, sehingga baik itu pakai influencer, baik itu bahkan media, asalkan itu bisa menyatukan secara komunal, itu sangat efektif. Tadi dari Brudo menyampaikan bagaimana membuat brand di Indonesia itu mudah. Itu ternyata betul sekali. Apapun, misalnya PLN, dalam setahun PLN itu ada 6 kali program untuk melakukan diskon, baik kebiar Lebaran, kebiar Tahun Baru, kebiar dan sebagainya, diskon tambah daya. Itu begitu kami salurkan melalui kanal media itu sangat efektif. Dan peran influencer itu juga sangat dominan. Jadi penting sekali. Terima kasih. Like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe IKPLN TV, karena akan ada video baru setiap harinya.